bahwa jalur Cangar pertama kali dibuka oleh para pembabat hutan tua, kadang disebut para leluhur, pertapa, atau pekerja zaman dulu yang masuk ke hutan belantara. Versi legenda yang sering diceritakan, jalur dibuka oleh pertapa. Kunon dulu kawasan Cangar masih hutan sangat angker di lereng Mount Arjuno. Seorang pertapa dipercaya membuka jalan setapak pertama setelah mendapat petunjuk gaib. Cerita lama mengatakan para pembuka jalur harus minta izin pada penunggu hutan. Jika tidak, mereka tersesat, sakit, atau mengalami kejadian aneh. Kisah tumbal pembukaan jalan, ada legenda bahwa saat jalur diperlebar menjadi jalan dan jembatan, ada tumbal gaib yang diminta penjaga alam. Ini legenda rakyat, bukan sejarah yang terbukti, tetapi sering jadi bagian cerita horor Cangar. Sosok penjaga jembatan. Sebagian cerita menyebut ada penjaga tak kasat mata di jembatan tua Cangar, sehingga orang tua dulu melarang bersikap sembarangan saat melintas. Banyak unsur ini adalah folklore Jawa yang bercampur dengan suasana berkabut, hutan lebat, dan jurang yang memang menambah kesan angker. Konon saat pembangunan jalur dan jembatan di Cangar, pekerjaan sering gagal. Tiang roboh, tanah longsor, pekerja hilang di kabut. Warga lama lalu berbisik, ada penunggu jurang yang marah. Mandor pembangunan disebut mendatangi orang pintar. Katanya agar jembatan berdiri kokoh, harus ada tumbal manusia. Versi paling menyeramkan menyebut seorang pekerja hilang saat proyek berlangsung. Ada yang percaya ia jatuh ke jurang, ada yang meyakini ia dijadikan tumbal gaib dan arwahnya menjaga jembatan. Sejak itu, muncul kisah-kisah. Tengah malam terdengar suara orang memukul besi dari bawah jembatan. Ada sosok pekerja tua berdiri di ujung jembatan lalu menghilang saat didekati. Pengendara yang melintas sendirian kadang melihat bayangan mengikuti di kaca spion. Ada juga legenda jika melintas sambil berkata sombong atau menantang penunggu, perjalanan bisa diganggu kabut tebal mendadak. Orang tua sekitar sering bilang, jembatan berdiri karena dijaga yang tak terlihat. Konon saat jembatan masih dibangun, ada seorang pekerja tua yang paling rajin. Ia selalu bekerja sampai malam memukul besi rangka jembatan saat kabut turun. Suatu malam ia hilang. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya palu dan helm kerjanya ditemukan dekat jurang. Sejak jembatan selesai, orang-orang mulai mendengar suara tok, tok, tok. Seperti palu memukul besi setiap tengah malam. Sopir truk yang lewat malam katanya kadang melihat seorang pria tua berpakaian pekerja berdiri di ujung jembatan memberi isyarat berhenti. Kalau diikuti, sosok itu hilang. Yang paling menyeramkan menurut cerita, bila kabut turun sangat tebal dan suara palu terdengar 3 kali, itu tanda penjaga jembatan sedang berkeliling. Ada kisah seorang pemuda menantang makhluk penunggu di jembatan itu. Saat pulang, ia melihat di kaca spion seorang pekerja duduk di jok belakang. Ketika menoleh, kosong. Tapi bekas lumpur sepatu ada di jok. Warga tua percaya arwah pekerja itu bukan mengganggu, tapi menjaga agar orang selamat melewati jurang. Dan katanya, kalau malam sunyi di jembatan Cangar, jangan menoleh jika mendengar suara palu dari bawah jembatan. Tok, tok. Konon, 3 pendaki turun kemalaman melewati jalur dekat jembatan Cangar. Kabut tebal, lampu senter redup, dan hutan sunyi sekali. Saat sampai di jembatan, mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian pekerja proyek duduk di pinggir pagar jembatan. Ia berkata pelan, jangan lewat jalur kiri, jurangnya terbuka. Mereka heran karena tak ada proyek di sana. Salah satu pendaki menawari rokok. Orang tua itu hanya tersenyum. Lalu ia berjalan di depan mereka seolah menuntun. Aneh, langkahnya tak bersuara. Ketika mereka sampai ujung jembatan dan menoleh untuk berterima kasih, orang tua itu hilang. Tak ada jejak. Besok paginya mereka cerita ke warga sekitar. Seorang kakek desa pucat lalu berkata, kalian bertemu pekerja penjaga jembatan. Yang bikin merinding, saat mereka mengecek foto perjalanan, di salah satu gambar berkabut, tampak sosok pria berhelm proyek berdiri di belakang mereka. Ada cerita lain, pendaki yang mengabaikan peringatan sosok itu justru tersesat berjam berputar di jalur yang sama. Karena itu ada mitos, kalau bertemu pekerja tua di Cangar saat kabut malam, jangan diajak macam-macam. Ikuti arah yang ia tunjukkan. Sebab katanya, yang menuntun itu bukan manusia biasa,